Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallim taslim. Amma sini saya akan membawa tentang hadis arba'in, itu hadis yang bacaan hadis yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkan. Riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baradisbah Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, dan kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terklasik dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa ia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fiqh. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Hadis ini ada sebabnya, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Pelajaran yang terdapat dalam hadis ini yaitu: 1. Niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya yaitu di hati. 3. Ikhlas
dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tuntut pada semua amal soleh dan ibadah. 4. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. 5. Perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. 6. Yang membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan atau rutinitas adalah niat. 7. Yang terakhir adalah hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena niat merupakan pekerjaan hati dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.